Baik, halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen keuangan sumber pendanaan jangka panjang melalui saham. Ini adalah hasil kami anggota, yaitu adalah Indrianti, Tiara Pradipta, Imelda Pioteka, Ira Octavia, Siti Janina, Wulandari, Christian Gelina, dan saya sendiri. Kemudian yang terakhir, Robin Ferdinand Subakti. Teman-teman, masuk ke materi pertama. Oke, ini dia materi kita yang pertama. Makalah ini pentingnya sumber pendanaan yang berkelanjutan dan sosial untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Sering dengan semakin ketatnya persaingan bisnis dan perubahan ekonomi global, kebutuhan akan pendanaan yang stabil dan efektif menjadi semakin penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan operasional dan investasi jangka panjang. Jadi, materi kami ini berdasarkan masalah yang sudah kami buat. Ini akan membahas pendanaan jangka panjang melalui saham, yaitu proses penggalangan modal dan perusahaan. Dengan menerbitkan saham, pendanaan ini memberikan fleksibilitas finansial karena tidak menambahkan beban bunga seperti utang. Saham dapat berupa saham biasa ataupun preferen yang masing-masing memiliki keunggulan tertentu. Hal lain itu, materi ini juga membahas dari struktur modal seperti Modigliani Miller trade-off theory, picking order theory yang membantu perusahaan mengembangkan risiko dan manfaat mengelola sumber pendanaan. Teman-teman, kita masih dalam materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke materi kedua, pendanaan jangka panjang, yaitu pengertian dan jenis. Pendanaan jangka panjang adalah modal yang diperoleh untuk mendanai kebutuhan investasi yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun, seperti pengembangan infrastruktur atau ekspansi bisnis. Pendanaan ini dapat diperoleh melalui 2 sumber utama. Yang pertama, utang dan ekuitas. Pendanaan berbasis utang melibatkan pinjaman dengan bunga tetap, sementara pendanaan berbasis ekuitas melibatkan penerbitan saham sebagai instrumen modal. Pendanaan melalui saham, baik saham biasa maupun saham preferen, memberikan fleksibilitas tanpa menambah beban kewajiban bunga. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu utang pinjaman dengan bunga tetap. Adalah jenis suku bunga yang tidak berubah selama masa pinjaman, sehingga peminjam membayar jumlah yang sama setiap bulan hingga jatuh tempo dan memudahkan perencanaan keuangan karena angsuran tetap konstan. Yang kedua itu ekuitas, penerbitan saham sebagai instrumen modal. Adalah cara perusahaan mengumpulkan dana dengan menjual bagian kepemilikan kepada investor dan memberikan perusahaan akses ke modal tanpa menambah utang, serta memberikan hak suara kepada pemegang saham. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia penjelasan untuk materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, akan dijelaskan oleh teman saya dengan judul struktur modal dan stabilitas keuangan. Baik, seperti yang kita lihat di situ ada struktur modal dan stabilitas keuangan. Yang pertama adalah teori Modigliani Miller atau juga bisa disebut dengan MM, merupakan konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa dalam pasar sempurna tanpa pajak, struktur modal perusahaan tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. Yang kedua ada trade-off theory. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal yang optimal ada ketika manfaat marginalnya, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu pecking order theory. Teori itu menekankan peran informasi asimetris, di mana manajer memiliki lebih banyak informasi tentang nilai perusahaan dibandingkan investor
eksternal yang mempengaruhi keputusan pendanaan mereka dan memberikan sinyal kepada pasar. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Itu dia penjelasan tentang struktur modal dan stabilitas keuangan. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya dengan judul materi keuntungan dan tantangan pendanaan saham melalui saham. Maksud saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan tantangan pendanaan melalui saham. Bisa dilihat dalam keuntungan itu ada 2 poin. Yang pertama, pengurangan beban bunga, yang dimana dengan berinvestasi di saham, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada utang. Hal ini mengurangi beban bunga yang harus dibayar, sehingga meningkatkan profitabilitas dan kesehatan finansial perusahaan. Dan yang kedua, ada peningkatan fleksibilitas finansial, yang dimana saham memberikan perusahaan akses ke modal tanpa harus membayar bunga, tetap seperti pada hutang. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam melakukan investasi baru atau ekspansi bisnis. Kemudian ada tantangan. Poin yang pertama dalam tantangan adalah risiko dilusi kepemilikan, yang emisi saham tambahan oleh perusahaan dapat mengurangi persentase kepemilikan investor yang sudah ada, sehingga mengurangi kontrol dan potensi dividen yang diterima. Dan yang kedua ada fluktuasi harga saham. Harga saham sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan kondisi sosial politik. Perubahan ini akan menyebabkan harga saham naik atau turun. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Itu dia penjelasan dari keuntungan dan tantangan pendanaan melalui saham. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi. Ini dia, pengaruh pendanaan melalui saham terhadap nilai perusahaan. Baik, materi selanjutnya adalah pengaruh pendanaan melalui saham terhadap nilai perusahaan. Pendanaan melalui saham memberikan dampak signifikan terhadap nilai perusahaan, terutama ketika dana yang diperoleh diinvestasikan secara strategis. Beberapa pengaruh utama pendanaan melalui saham terhadap nilai perusahaan adalah: yang pertama, peningkatan prospek pertumbuhan. Pendanaan melalui penerbitan saham memberikan perusahaan modal tambahan yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, inovasi produk, serta pengembangan teknologi. Modal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala operasi dan daya saing di pasar, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, pengalokasian sumber daya lebih optimal. Tidak adanya kewajiban pembayaran bunga seperti yang ada pada pendanaan utang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan modal secara lebih produktif. Dengan demikian, sumber daya perusahaan dapat dialokasikan untuk mendukung operasi inti, riset, dan pengembangan yang akan mendorong efisiensi dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Itu dia penjelasan mengenai pengaruh pendanaan melalui saham terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu strategi optimal dalam pendanaan melalui saham, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu kami persilahkan. Kita masuk ke strategi optimal dalam pendanaan melalui saham. Nah, jadi untuk memaksimalkan manfaat dari pendanaan melalui saham, perusahaan perlu menerapkan strategi yang efektif guna mengoptimalkan penggunaan modal serta menyeimbangkan risiko dan manfaat. Di sini ada beberapa strategi utama yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama adalah penentuan waktu yang tepat.
Nah, jadi ini tuh memilih waktu yang tepat untuk menerbitkan saham sangat penting agar perusahaan dapat memanfaatkan kondisi pasar yang mendukung. Kemudian yang kedua yaitu penerbitan saham terbatas atau right issue, di mana salah satu cara mengurangi risiko di ilusi kepemilikan adalah melalui penerbitan saham terdapat atau terbatas atau right issue, di mana saham ditawarkan hanya kepada pemegang saham tertentu. Yang ketiga itu adalah kombinasi pendanaan ekuitas dan utang. Nah, jadi dalam beberapa situasi, perusahaan dapat menerapkan pendekatan kombinasi dengan menggunakan ekuitas dan utang. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan struktur modal dan mengelola risiko. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya, pendanaan jangka panjang melalui saham menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan bagi perusahaan, terutama dalam meningkatkan fleksibilitas finansial dan mengurangi beban bunga yang terkait dengan utang. Penggunaan modal yang tepat melalui penerbitan saham memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi, berinvestasi dalam inovasi, dan meningkatkan nilai perusahaan tanpa menambahkan kewajiban pembayaran tetap. Keuntungannya, pada jangka panjang, melalui saham adalah strategi yang penting untuk mendukung ekspansi bisnis dan inovasi perusahaan tanpa menambah kewajiban bunga. Pendanaan ini juga memungkinkan optimalisasi alokasi sumber daya, meskipun ada tantangan seperti risiko, dilusi kepemilikan, dan fluktuasi harga saham. Untuk memaksimalkan manfaat, perusahaan perlu memilih waktu penerbitan yang tepat, menerapkan strategi right issue, serta mengombinasikan ekuitas dengan utang untuk keseimbangan struktur modal. Masuk ke sesi yang terakhir, yaitu rekomendasi. Penting bagi perusahaan untuk menerapkan strategi dalam penggunaan pendanaan melalui saham. Strategi optimal melibatkan penentuan waktu penerbitan yang tepat, seperti saat kondisi pasar positif, serta penerbitan saham saat terbatas atau right issue yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi untuk mengurangi dilusi kepemilikan. Selain itu, kombinasi antara pendanaan ekuitas dan utang dapat memberikan keseimbangan yang tepat baik dalam struktur modal perusahaan, memungkinkan perusahaan memanfaatkan keunggulan masing-masing dari jenis pendanaannya. Yang perlu dilakukan yaitu analisis pasar. Perusahaan perlu melakukan analisis pasar yang mendalam untuk menentukan waktu yang tepat untuk menerbitkan saham. Kemudian, perusahaan juga perlu melakukan perencanaan strategi. Perusahaan harus memiliki rencana strategis yang jelas mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan saham. Kemudian, komunikasi transparan adalah bagian yang terakhir. Perusahaan perlu berkomunikasi secara transparan dengan investor mengenai tujuan penerbitan saham dan penggunaan dana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kami sampai di sini presentasi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih teman-teman.